Malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu di LCSC kita pada malam hari ini. Ini LCSC ke-48 dan malam hari ini saya Ibu Delvira Sabanda dari Provinsi Maluku, Kota Ambon akan bertugas sebagai pemateri, belum move on kayaknya saya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Ibu Vera Dewi Anggreni. Sejenak saya bacakan biodata dari Bu Vera. Bu Vera Dewi Anggreni, MPD, tempat tanggal lahir di Padang, 10 Juli 1977. Statusnya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pendidikan S1, Bu Vera menempuhnya di Pendidikan Matematika UNP, lulus tahun 2002. Terus dilanjutkan dengan S2, Pendidikan Matematika Pasca Sarjana UNP, lulus tahun 2008. Jadi Bu Vera lulus S2, saya baru masuk kuliah. Oke, riwayat pekerjaan, Ibu Vera pernah bertugas sebagai guru honorer di SMKN 1 Padang dari tahun 2000 sampai dengan 2002. Dan selanjutnya jadi guru PNS di SMKN 1 Batu Sangkar dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Wow, lama mengajarnya Bu Vera udah hampir 20 tahun. Masya Allah, tetap semangat Bu Vera. Terus pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua MGMP Matematika SMK Kabupaten Tanda Datar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Juga pernah menjadi pengurus MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat, menjadi ketua KPN Melati SMKN 1 Batu Sangkar tahun 2018 sampai dengan 2020. Terus juga jadi instruktur VCT batch 3 dan batch 4, Seameo Seamolek. Wow, amazing. Dan tanpa membuang waktu Bapak Ibu, mari kita saksikan dan kita dengarkan paparan materi dengan titel Eksplorasi Nilai Mutlak Pertidaksamaan Rasional dan Irasional ala Clausius. Oh iya, Bapak Ibu harus diperhatikan ya, sebentar ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Vera. Bagi Bapak Ibu yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah yang disponsori oleh Casio. Oke Bu Vera, hello Bu Vera, don't leave me alone. Ya, terima kasih Bu Del. Oke, aku serahkan selanjutnya untuk Bu Vera, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Pada malam ini kita dipertemukan di Awan dalam Learning Communities Scientific Calculator LCSC yang ke-48. Pada malam ini kita mencoba mengupas kembali tentang eksplorasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional dan irasional dengan menggunakan media kalkulator saintifik. Baiklah Bapak dan Ibu, Nah, ini untuk kita yang pertama mungkin kita akan mengupas tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak linear. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan konsep nilai mutlak, kemudian menjelaskan tentang hasil operasi yang melibatkan nilai mutlak dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini satu variabel. Oke. Nah, menu pada Clausius yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama yang kita gunakan adalah menu 1 atau menu calculate. Yang kedua yaitu menggunakan menu 9 atau menu tabel. Mungkin ya semua guru mempunyai cara yang berbeda dalam menyampaikan mungkin tentang konsep nilai mutlak. Kalau saya mencoba untuk menjelaskan nilai mutlak itu
dengan cara mungkin seperti ini mengingat kembali tentang kepada siswa ya, karena siswa di sini kelas 10 sebelumnya mereka kan sudah di SMP sudah mengenal tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, mungkin di sini kita bisa memberikan ke siswa dengan memberikan sedikit literasi atau memberikan sedikit paparan tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kemudian besaran skalar dalam fisika itu dikaitkan nanti dengan konsep nilai mutlak dalam matematika. Misalnya konsep nilai jarak dan konsep tentang perpindahan. Nah, kemudian baru kita mencoba mengeksplorasi konsep nilai mutlak tersebut dengan kelas Swiss. Nah, ini mungkin contoh mungkin yang bisa memudahkan siswa untuk memahami konsep nilai mutlak. Mungkin ini contohnya agak sedikit alay ya, tapi kalau misalnya siswa SMK mungkin lebih suka contohnya yang mudah-mudah seperti ini kalau dibandingkan mungkin dengan tentang pergerakan mobil atau pergerakan pesawat dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ini contohnya seperti ini. Budi dan kawan-kawan sedang latihan menari. Ya, maaf ada gangguan. Budi dan kawan-kawan sedang latihan menari. Kemudian Budi dibimbing guru untuk mengayunkan 5 langkah ke depan dan kemudian bergerak 3 langkah ke belakang. Nah, mungkin pertanyaan yang akan diajukan, berapa langkah posisi Budi dari tempatnya semula? Nah, ini konsep perpindahan nanti. Dan kemudian berapa banyak langkah yang dilakukan Budi? Ini konsepnya jarak. Karena tadi kan ada kaitannya dengan besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan besar, kemudian besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besarnya saja. Nah, kemudian bisa kita prediksi nanti siswa akan menjawab apa. Mungkin kalau tentang posisi, berarti posisinya 5 langkah ke depan, 3 langkah kembali ke belakang, berarti posisinya adalah 2 langkah ke depan dari posisi semula. Nah, halo Bu Vera. Ya, halo. Sorry, aku ganggu sebentar. Boleh nggak kameranya dinyalain? Oh, gitu ya? Pakai kamera ya? Iya dong, biar kelihatan. Kok kita kayak denger radio ya? Enggak, Bu. Dinyalain aja, Bu. Biar dinyalain kameranya Bu Vera, biar teman-teman yang lain semua bisa ngelihat. Oke. Nggak apa-apa kok, Bu. Malu kok. Iya, bening kok Bu Vera. Bening. Nah, gitu cakep. Oh, kita mirip ya? Ya, silakan lanjut. Jadi kita akan memprediksi mungkin siswa menjawabnya seperti ini. Jadi 5 ditambah min 3, ada yang 5 dikurang 3 atau 5 ditambah min 3. Hasilnya nanti 2. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan konsep perpindahan. Kemudian banyak langkah yang dilakukan Budi, berarti 5 ditambah 3, karena meskipun dia maju atau mundur, atau searah atau berlawan arah, tetap nilainya dihitung 3. Nah, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian baru kita giring ke konsep nilai mutlak. 3 dan min 3 itu kalau untuk nilai mutlak nilainya sama, tetap positif. Karena tidak memperhatikan arah. Nah, sehingga kita tinggal menggiring siswa ke konsep nilai mutlak. 5 ditambah 3 dengan tanda nilai mutlak sama dengan 8. Dan 5 ditambah min 3 dengan tanda nilai mutlak juga sama dengan 8. Nah, setelah itu baru dieksplorasi dengan kelas Swiss untuk menemukan konsep nilai mutlak. Nah, ini tadi yang 3, nilai mutlak 3, itu hasilnya 3. Ini kalau kita pakai kelas Swiss bisa, ini cuma untuk sekedar mencari nilai. Nah, ini kita coba menggunakan menu 1 calculate dengan mengaktifkan tanda mutlaknya dengan shift tanda kurung buka. Di sini. Jadi kita coba shift tanda kurung buka, ini ada di atasnya ada tulisan ABS, absolute tanda mutlak. Nah, ini 3. Maka nilainya
sama dengan 3. Jadi siswa bisa menyimpulkan nanti kalau dia nanti nilainya, kalau kita coba nilai mutlak dari min 3 berapa, tidak tekan dengan cara yang sama. Kita hapus dulu. Aktifkan nilai mutlaknya. Min 3 sama dengan hasilnya juga nanti akan diperoleh 3. Jadi ini hasilnya 3, ini min 3. Kemudian nilai dari min 3 kita coba. Ini kita akan menggiring siswa ke konsep nilai mutlak. Min 3. Min dari min 3. Kan? Sama dengan. Nah, hasilnya juga 3. Nah, nanti dicobakan untuk beberapa nilai lain, misalnya setengah, min dari min setengah, dan seterusnya. Nah, nanti setelah beberapa nilai dicobakan, nanti siswa mengeneralisasikan nanti. Misalnya dari 3 tadi adalah misalnya X, dan nilainya nanti akan sama dengan min 3. Tanda nilai mutlak tadi, jadi X sama dengan min X, hasilnya tetap akan X. Atau nanti nilai yang di sini, nilai X-nya, itu sama dengan juga sama nilainya dengan min dari min X. Hasilnya juga X. Sehingga diperoleh nanti kesimpulan oleh siswa nanti nilai mutlak X itu sama dengan X untuk nilainya X yang positif di sini kan tadi. Sedangkan nilainya yang negatif untuk nilai X yang kecil dari 0. Ini min 3, kalau dia min 3 diminkan lagi maka hasilnya juga akan positif. Nanti akan dikembangkan, dari sini akan dikembangkan, kalau seandainya X dikurang A, tinggal mengikuti langkah yang di sini. Nah, sehingga hasilnya menjadi yang di bawah. Ini maaf ada salah ketik di sini, X kecil dari A, kurang dari A. Dan seterusnya. Nanti, nah setelah itu baru dieksplorasikan ke contoh soal. Ini eksplorasi dari persamaan nilai mutlak. Di sini akan dicoba berapakah nilai X yang memenuhi nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, langkah pertama nanti siswa ini dengan afirmasi, siswa kita mencari tanpa kalkulator dulu berdasarkan pemahaman sebelumnya. Pemahaman sebelumnya tadi kan begini, kalau nilai mutlak itu kalau 3 itu artinya nilainya ada 3 dan min 3. Misalnya kalau X nanti nilainya ada X, ada min X. Nah, berarti siswa berdasarkan itu dia sudah bisa menjawab nilai mutlak di sini. X dikurang 6 nanti sama dengan 10, berdasarkan pengetahuannya dia nanti akan menjawab, mungkin nilainya nanti ada yang 10 dan ada yang min 10. Nanti setelah itu baru dicocokkan nanti dengan kalkulator dengan cara eksplorasi dan konfirmasi dengan cross-list. Nah, tapi sebenarnya ini kalau untuk ini sama dengan, itu mungkin dengan cara ini saja mungkin siswa sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Namun kenapa kita butuh mengeksplorasi? Karena nanti untuk eksplorasi di sini nanti gunanya sampai ke tidak persamaan nilai mutlak. Jadi kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlak kita membutuhkan eksplorasi yang lebih jauh. Saya kemarin dikasih sama Ibu Penta kemarin narasi dari flyernya ya. Apa tadi, rentang tidak panik gitu. Ada rentang tidak panik. Jadi narasinya keren banget kemarin itu saya baca gitu. Salut untuk tim Casio untuk mengasih tentang konsep nilai mutlak itu dengan mengatakan dengan rentang tidak panik. Oke, kita lanjut ya di sini tadi. Kemudian kita coba mengeksplorasi dan mengkonfirmasi, ini konfirmasi maksudnya ini dengan cross-list. Nah, kita coba untuk eksplorasi kita menggunakan menu 9. Nah, pada menu 9 itu adalah menu tabel. Nah, kita coba dulu buka menu 9. Menu 9 atau menu tabel. Bu Vera. Ya, halo. Kayaknya nanti kalau agak putus-putus bisa di off aja kameranya biar suaranya aja. Tadi soalnya kalau tanpa kamera suaranya lebih lancar.
Oke, ya. Biar nggak tersendat-sendat gitu loh. Nggak apa-apa Bu, Iya. nggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan mukanya Bu Vera, bening. Iya. Makasih. Sama-sama. Oke. Ini fungsinya dengan menggunakan menu 9, berarti ini kan persamaannya kan nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 10, berarti kita memisahkan fx-nya itu X dikurang 6, nilai mutlak X dikurang 6, dan Gx-nya adalah, fungsi G-nya adalah sama dengan 10. Nanti kita minta siswa mencek tabel nilai X yang berapa, sehingga fx-nya sama dengan Gx. Nah, kita cobakan di sini, kita coba ini X dikurang apa ya? Dikurang 6. Jadi untuk mengaktifkan tanda nilai mutlak tadi shift ABS tadi ya. Oke. X dikurang 6. Kita masukkan nilai X dikurang 6 ke fungsinya. Oke. Kita Gx-nya sama dengan 10. Nah, rentang nilainya kita pakai, boleh 10. Kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, masukin aja nilainya keinginan, nanti bisa diedit. Kita masukkan nanti rentangnya, ini dari, ini kan sama dengan 10 ya. Berarti kita coba aja rentangnya min 10 sampai 10 aja dulu. Oke. Min 10. Min 10. Oh, sorry. Min 10 sampai tekan sama dengan sampai 10 aja dulu. Stepnya 1 sama dengan. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai fx yang sama dengan gx. 10. Oke, diaktifkan aja ini dulu. Biar nampak ya. Nah, ini min 10. 9. Nah, ternyata nilai X-nya sama dengan min 4, maka fx-nya sama dengan Gx. Berarti solusi yang pertama diperoleh X-nya sama dengan min 4, sehingga nilai fx-nya sama dengan Gx. Jadi nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10 itu memenuhi untuk nilai X-nya sama dengan 4. Itu. Jadi tadi karena nilai mutlak itu ada 2, berarti kita cari nilai 1 lagi. Nah, 2, 5, 6. Nggak ada. Berarti ini sampai 4. 4 belum ada yang sama, berarti kita tambahkan aja. 11 sama dengan 12. Oke. Kita suruh aja siswa menceknya terus. Oke, 15. 16. Oke, 16. Oke, ini udah sama. 17 udah berlebih. Berarti nilainya ada nilai X sama dengan 16, 1. Dan tadi satu lagi adalah X sama dengan berapa tadi? X sama dengan min 4. Satu lagi nilainya X sama dengan 16. Jadi ada 2 penyelesaian yang bisa ditemukan pada persamaan nilai mutlak dari X dikurang 6, nilai mutlak dari X kurang 6 sama dengan 10. Itu solusinya adalah untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 16. Karena nilainya nanti sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan fitur apa? Bu Del? Halo, ya, Bu Del? iya. Aku ada. PowerPoint-nya masih nampak, Bu Del? Masih ya? Masih nampak, walaupun suaranya tadi agak terputus-putus, tapi oke lah. Bisa lanjut, Bu. Kenapa masih terputus-putus? Memang sinyalnya di Batu Sangkar agak susah sekarang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Dimaklumin. Silakan lanjut, Bu. Iya. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan siswa, kita kita munculkan grafiknya.
Oke, kita munculkan grafiknya dengan menggunakan shift option. Muncul gambar QR-nya ya, untuk menggambar ini QR-nya. Nah, di sini nanti akan muncul gambar. Kalau untuk kalau untuk siswa, kita menggunakan Casio Edu Plus. Ya, untuk lebih jelasnya gunakan fitur QR code dengan menekan shift option sehingga menghasilkan nanti gambar QR code-nya. Nah, untuk menampilkannya gunakan Casio Edu Plus dengan mendownloadnya di Play Store. Nah, ini tampilannya, gambarnya Casio itu, kemudian di-scan. Nah, setelah di-scan, ini open in browser, nanti keluarlah tampilan dari nilai mutlak. Nanti siswa bisa melihat di sini. Di-scan sama siswa, nanti kita coba. Oh iya. Ini ya. Bentar ya. Option. Ini ya. Ini di-share dulu, bentar. Ini baru. Oke. Nah, ini kelihatan Bu, kelihatan. Ups, bentar ya. Ada sinyalnya susah geraknya. Iya, Bu. Tapi yang penting petunjuknya jelas kan setelah pakai menu table tadi, menu 9, bisa gunakan fitur QR code. Jadi ini salah satu kebanggaan dari Classwiz juga, karena bisa menampilkan grafik tentunya dengan bantuan Casio Edu Plus. Iya. Keren banget sih. Ini tadi min 4. Ini gambarnya kenapa sih? Iya, katanya Bu. Sebenarnya kalau apa nampak nggak utuh gambarnya ini. Iya, sinyal. Sinyalnya, iya. Iya. Nanti di sini nampak titik potongnya. Di sini X sama dengan min 4 dan satu lagi X sama dengan 16. Jadi itulah merupakan solusi dari persamaan nilai mutlak tersebut. Oke. Kalau grafiknya belum kelihatan gimana, Bu? Ya, halo? Enggak, Bu Vera, ini ada yang nanya. Kalau grafik yang belum kelihatan gimana, Bu? Nanti pasti bisa kelihatan kalau yang penting scan-nya itu pas ya, Bu Vera ya? Ya, tunggu seperti ini nih munculnya pas ini yang di sini gambarnya. Iya, benar seperti gambar ini. Iya. Nah, di sini nampak kan X-nya ini titik potongnya di sini. Ini X-nya sama, solusinya X sama dengan min 4 dan satu lagi X sama dengan 16. 16 kelihatan. Kalau grafiknya nggak kelihatan, iya. Kalau grafiknya nggak kelihatan, berarti tergantung sinyal juga, sinyal internetnya. Iya, sinyal internetnya. Iya. Tapi kalau misalnya dari mungkin lebih cepat kalau misalnya pakai HP yang di scan itu mungkin lebih cepat. Iya, benar. Nah, kali ini kan karena ini sudah beberapa aplikasi yang di laptop ini kan sudah beberapa aplikasi yang terbuka, jadi mungkin itu agak lama juga. Iya, agak berat ya Bu, nanti saya bantu gendong. Sok atau lanjut. Nah, jadi itu salah satu bagaimana mengeksplorasi persamaan nilai mutlak pada Classwiz. Oke, ini kita lanjut. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk eksplorasi untuk pertidaksamaan nilai mutlak hampir sama caranya dengan persamaan, cuma ini agak lebih jauh mungkin mengeksplorasi titik-titik yang berkaitan dengan rank-rank atau pada titik-titik yang berkaitan pada nanti tabel itu, menu tabel. Nah, sekarang ini contohnya pertidaksamaan nilai mutlak ini seperti nilai mutlak dari 2x dikurang 7 kurang dari 3. Nah, diskusikan dengan temanmu berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kan? Nah, jadi kita mungkin mencobanya dengan
cara sama seperti sama dengan tadi. Kemudian nanti kita bisa siswa nanti melihat nilai mana yang kecil dari 3 dan nilai-nilai X yang mana yang sehingga nilai F-nya itu besar dari 3. Jadi bisa nanti menentukan daerah yang mana nanti. Nah setelah itu tuh nanti baru siswa bisa nanti menyimpulkan kalau kecil dia nanti penyelesaiannya itu bagaimana, kalau besar nanti penyelesaiannya bagaimana. Nah di sini kita coba saja langsung ke sini menggunakan menu 9. Nah, sehingga nanti sama dengan cara sama dengan tadi, kita misalkan dulu f(x)-nya adalah 2x dikurang 7 dengan tanda nilai mutlak, dan gx-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu baru nanti kita mengeksplor di sana. Oke, kita coba, kita kembali lagi, kita ganti saja f(x)-nya 2x kurang 7 tadi ya, 2x kurang 7. 2x kurang 7 sama dengan gx-nya adalah 3. Karena soal kita tadi 2x kurang 7, nilai mutlak dari 2x kurang 7 kurang dari 3. Ganti dengan 3. Sama dengan batasnya kita ambil di sini sudah ditentukan di LKPD-nya 1 sampai 6. Oke, kita coba 1 sampai 6. 1 sampai 6 sama dengan 6 dengan intervalnya 1. Oke. Nah, ini dia 1 sampai 6. Kalau 1 kita tadi tandanya kecil ya, berarti f(x)-nya yang kecil dari 3. Berarti kalau x-nya sama dengan 1, f(x)-nya 5 besar dari 3. Berarti nggak masuk solusi. Kalau 2, berarti f(x)-nya 3 sama dengan 3. Berarti ini juga nggak masuk solusi karena dia yang kurang dari 3. Berarti di sini untuk nilai x sama dengan 3. Untuk nilai x sama dengan 3, berarti nilainya 1. Berarti ini masuk ya, karena dia f(x)-nya kecil dari gx. Dan seterusnya, ini kita lihat yang kecil sampai batasnya di 5. Nah, di 5 juga nilainya sama dengan 3. Jadi ini tandanya kalau sama dengan. Nah, sedangkan di sini yang kecil adalah mulai dari kurang dari 2, lebih dari 2, dan besar kurang dari 5. Maka nilainya nanti baru kurang di sini. Ini kan ada 1. Nah, tapi siswa mungkin agak kenapa harus itu nanti solusinya gimana itu Bu? Kan juga ada pertanyaan nanti pasti seperti itu. Nah, mungkin kita menggunakan dengan memperkecil ranknya mungkin. Kita minta siswa untuk memperkecil ranknya sehingga nanti nampak kelihatan bahwa nilai yang kecil dari 3 itu yang mana daerah f(x)-nya yang mana. Gitu. Apakah memang mulai dari 2 ini atau mulainya dari 3. Nah, kita coba ganti ranknya dulu. Tandai tadi kita coba. Oke, sama dengan startnya tadi 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 sama dengan udah. Kembali lagi. Ulang lagi. Sorry. Sama dengan nah di sini batasnya kita masukkan 1 sampai 6. Dan batasnya kita ambil berapa? Setengah aja. Kita coba setengah. Oke. Setengah. Nah, di sini mungkin lebih detail nampak batasnya di mana nilai f(x) yang kurang dari gx. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau untuk x sama dengan 1, f(x)-nya besar dari gx jelas. Kalau ini 1,5 masih besar. Kalau 2 itu sama dengan, ya kan? 2,5 itu sudah kecil dari 2. Nah, untuk 2,5 dia sudah masih kecil dari 2. Sedangkan untuk 2 dia sudah 3. Dia nilainya harus kurang dari 3. Berarti berapa nilainya, nilai X-nya yang harus kita masukkan, kan begitu. Bu, ini masih bisa Bu, kalau 2,9 gimana Bu? Gitu kan? Apakah dia masih solusi dari f(x) dari nilai mutlak tersebut, gitu kan? Berarti kita suruh saja siswa untuk mengeksplorasinya. Apakah 2,9 bisa? Kita coba aja 2,9.
sama dengan, nah, maaf ya, tadi berapa tadi? Ya, sorry. Tadi di sini 2,5 ya, 2,5 per. Oke, yang kecil dari 2 berarti ini kan 2,5, ini 3. Berarti yang kecil dari 2, apakah yang besar dari 2 misalnya di sini, ini 2,5, 3. Udah setelah ini berapa? Udah ini error juga ini. 2, yang lebih dari 2, 2,9 ya Budal ya, 2,5 di sini. Iya, 2,9. Ini 2,1 ya, bisa ya Budal ya, yang dekat kedua. 2,1. Masuk ya, 2,1. Soalnya kan Coba nanti kita lihat nilai yang kecil. 2,3 juga bisa kali. Ya, 2,3. Terserah siswa nanti mau masukin. Coba aja. Oh, jadi dikembalikan ke siswanya. Iya, coba Suka-suka mana dia. tadi batasnya 2, Budal. Nanti eksplorasi sama siswa 2, misalnya 2,01 misalnya kan. Nah ini udah kecil ini kan. Nah, udah hampir mendekati 3. Iya, udah dekat ini. Oke. Nah, berarti setengah juga masuk berarti kan? Iya. 2,5. Oke. Berapa lagi? Tadi 4 masih kurang ya dari itu. 2,5, 3. 4. Oke. Pas 5 dia 3 gitu kan. Nanti siswa kan, ini 3, harusnya kurang dari 3. Gimana, berapa batasnya berarti itu? Coba kita lihat lagi gitu kan. 4,5. Iya, benar-benar. 4,5 udah 2, Bu, katanya kan. Coba lagi, 4, berapa lagi? 4,9. 4,7. Iya, 4, berapa lagi? 99. Oke. Bu, masih kecil, Bu. Gitu kan? Oke. Ini berapa solusinya tuh? 4, berapa lagi maunya? 4,99. Oke. Nah, tadi kan 5, tadi batasnya 3. Oke. Berarti batasnya di mana itu? Di mana yang gitu kan? Berarti kan kita bisa mengapakan ke siswa nilainya yang mana yang kecil dari itu. Oh iya. Batasnya apa? Batasnya nilainya ya terbatasnya di 5 ini Bu X-nya. Kalau kurang dia dari 5 pasti dia kecil dari 3. Nilai X, benar. Ya, begitu. Kalau misalnya seandainya dia di sini tadi, ini dia. Kalau dia lebih dari 2, dia pasti kurang dari 3, Bu. Kan begitu nanti kesimpulannya. Berarti nanti siswa nanti menyimpulkan begitu. Ternyata nilai yang memenuhi itu adalah nilai X-nya besar dari 2, kecil dari 5. Nah, gitu. Yang penting batasnya itu, kalau tadi kan belum nampak, 3 itu nanti 1. Masih ada jarak antara 1 dan 3. Kan tadi kan dekat nih, 2,998 udah dekat. Iya, benar-benar. Masih kecil gitu kan. Jadi titik-titik ini yang harus bisa untuk meyakinkan siswa. Nah, lebih detail ya berarti Bu ya? Apa? Lebih detail. Batasnya lebih detail. Jadi siswa bisa nanti menentukan, ya ternyata memang begitu, untuk lebih meyakinkan. Jadi selama ini kan siswa kita cuma mikir angka 3, 4, udah sampai 3, 4 aja, selesai. Tapi nggak berpikir kalau pakai Classwiz lebih detail lagi batas yang terakhir, seperti yang Bu Vera tampilkan. Oke, Bu, lanjut. Aku masuk Pak Eko. Oke. Jadi untuk meyakinkan siswa juga bisa kita pakai Classwiz. Apa tadi? Dengan menggambarkannya tadi, dengan menggunakan QR code. Dengan grafiknya. Oke. Ya. Grafiknya. Boleh kok Bapak Ibu yang punya handphone di rumah bisa di-scan atau sambil mengikuti dengan kalkulatornya kalau udah punya. Oke, kalau mau di-scan juga ini diperkecil dulu kalau di-scan ini. Iya, tadi ada Ibu siapa tadi? Ya. Silakan Bu di-scan dulu, Bu. Ada Ibu Dewi Sevrianti, katanya kalau saya scan-nya pakai HP, Bu. Mungkin jaringan ya, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa di-scan lagi ulang biar kelihatan. Atau yang punya Classwiz di rumah sambil mendengar materi dari Bu Vera bisa mengikuti dengan Classwiz-nya. Oke, tadi kita udah 34. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang. Selamat bergabung di LCSC kita pada malam hari ini. Lanjut Bu Vera. Oke, nah ini dia. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, jadi nilainya kan di sini nampak sama siswa bahwa batasnya itu adalah nilainya mulai dari nilai batasnya itu 2 sampai 5 gitu. Yang di bawah dari 3. Yang kecil dari 3 berarti yang di bawah grafik 3.
karena ada beberapa item yang memang timeline-nya itu adalah akhir. Iya, jadi di sini maaf ya ada gangguan sedikit. Jadi di sini batasnya dari 2 dan 5. Berkali-kali. Oke, gimana Bapak Ibu? Yang ini apakah maaf ini belum apa ya di set ya? Sorry. Sudah. Kelihatan, Bu. Udah ngomong-ngomong dari tadi ternyata belum di share. Oke. Makanya aku juga kaget. Oh iya, udah cerita-cerita. Kok bentuknya kayak gini? Iya, ini keluar ya Bapak Ibu, ini nampak grafiknya. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Nah, ini batasnya adalah 2 sampai 5. Yang berada di bawah garis X sama dengan 3. Ini berada di bawah. Bisa dimulai sudah diteliti dengan sektor di data yang nanti akan didukung oleh kompetensi keahlian yang terkait. Oke ya, ini di stop dulu. Maka pada saya para bapak menjadi leading sektor. Oke, kita kembali. Oke, lanjut Bu. Oke. Untuk ini gimana Bapak Ibu? Kita lanjut aja dulu. Iya Bu, lanjut Bu. Kita lanjut aja dulu ya. Berarti nanti sudah nampak yang kecilnya. Berarti nanti nilai solusinya nanti di sini bisa diapakan. Nanti kan disuruh siswa mengamati dari tabel. Dan tadi juga mencobakan titik-titiknya. Kemudian diambil kesimpulannya apa, nilai X mana yang memenuhi. Tadi sudah diperoleh nanti nilai X-nya. Tadi kecil dari besar dari apa dan kecil dari apa. Oke. Nah, sekarang juga untuk cara yang sama, kita juga bisa menggunakan yang ini. Untuk tanda besar sama. Nah, setelah dicobakan nanti oleh siswa dengan mengujikan titik-titik yang ada, kalau tanda sama dengan berarti nanti kan tandanya juga nanti dia memasuki nilai batasnya ini juga nanti masuk ke dalam solusinya nanti. Nah, nanti setelah itu dengan cara yang sama seperti tadi, siswa bisa menentukan kalau tanda kecil dari persamaan nilai muka itu bagaimana, tidak sama nilai muka itu bagaimana, dan kalau dia besar bagaimana. Ya, dengan cara yang sama yang seperti tadi ya. Menggunakan menu tabel ya, Bu? Ya, menggunakan menu tabel. Menu favorit saya ini. Persamaan ketidaksamaan kita biasanya sering menggunakan eksplorasinya dengan menu tabel. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang ini tentang eksplorasi. Kali ini mungkin nggak masuk ya. Rasional sama irasional aja, oke. Rasional aja, jangan ini. Oke lah, ini. Eksplorasi dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Ini jadi sekarang kita membahas tentang bagaimana cara mengeksplorasi pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, di sini diberikan ini contoh soalnya. Jika terdapat pertidaksamaan rasional 1 ditambah X per X kurang atau sama dengan 2, diskusikan dengan temanmu berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kita juga mengeksplorasinya dengan menggunakan menu 9. Caranya mungkin hampir sama dengan apa tadi, dengan persamaan nilai muka tadi. Kita cuma melihat nanti titik-titik mana yang memenuhi dari pertidaksamaan rasional tersebut. Nah, di sini pada pertidaksamaan rasional ini kita coba dengan menggunakan menu 9. Dengan menggunakan menu 9 yang 1 ditambah X per X ini sebagai fx dan 2 ini sebagai gx. Oke. Kita coba. Oke, kita coba di sini kita masukkan. Berarti ini pecahan. 1 ditambah X, 1 ditambah X per X. Oke, bawah. Sama dengan GX-nya berarti 2. Mulainya di sini diminta delta PD dari min 10 sampai 10. Oke. Kita masukkan min 10.
Min 10 sampai 10. Sampai 10. Dengan stepnya 1. 1. Oke. Ganti 1 sama dengan. Nah, di sini yang diminta. Kita lihat, kita coba ini dibuka dulu. Oke, jelas. Jelas ya. Nah, di sini kita lihat. Nanti kita akan mencoba melihat nilainya. Tadi apa tadi? Fungsinya kecil ya. Yang kecil dari 2. Berarti kita lihat nilai efeknya yang kecil atau sama dengan 2. Kalau min 10, ini kecil dari 2 ya. Masuk. Min 9 juga masuk. Masuk semua. Saya lihat ke bawah. Nanti siswa kita minta mencek seperti ini. Iya, untuk ngecek terus ya. Kok ada error di sini gitu kan? Kita coba dulu cek dulu ke bawah lagi nak gitu kan, cek dulu. Nah, di sini kan sama dengan 2. 1 sama dengan 2. Berarti ini masih masuk karena dia sama dengan persamaan. Iya, tandanya sama dengan. Iya. Ada tanda sama dengan. Ini juga X sama dengan 1 juga masuk gitu kan? Ini gimana? Masuk juga karena dia kecil dari 2. Oh, ini juga masuk juga ya. Oke. Ini gimana? Masuk juga. Ini masuk semuanya. Masuk semuanya gitu kan. Oh iya Bu, masuk semuanya. Nanti kita coba titik yang lain ya gitu kan. Oke. Nah, di sini kan Ibu kenapa ini error gitu kan? Iya, benar. Jadi pertanyaan ya. Error, jadi pertanyaan. Kalau X-nya 0 coba masukkan ke persamaan. Kita coba di persamaan gitu kan. Oh, ternyata di sini kan 0. Oke, membagi dengan 0 tidak bisa. Tidak terdefinisi. Ya, jadi pertanyaan buat siswanya dianalisis juga lewat ini. Iya. Nah, berarti makanya dia di sini error. Berarti ini bukan solusi. Berarti nanti nilai X-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung dia tambah syaratnya. Ya, ini 1 sama dengan 2. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, apakah setengah gimana Bu? Gitu kan? Setengah masuk nggak Bu persamaan apanya? Kan jadi pertanyaan di sini nih. Ini kan antara 0 dan 1 ini kan ada pertanyaan nih, kali ini 2 pas ini kan sama dengan. Iya. Kalau setengah gimana Bu? Pasti kan yang kritisnya kayak gitu nanti gitu. Makanya nanti kita coba juga nanti nilainya setengah. Kita coba aja setengah, ganti aja nilainya ini sama setengah dulu. Nah, setengah 3. Berarti nggak masuk ya? Nah, kan gitu. Nggak masuk gitu kan. Tadi 1 ya? Tadi 1, pertama 1. 2. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Berarti ini semuanya, berarti setengah nggak masuk. Berarti batasnya memang di sini, mulai dari 1. Nah, jadi kan gitu siswanya tahu nanti nilainya. Dari sini tadi, ini masuk bersama semua Bu ini, gitu kan. Berarti dia X-nya, berarti mulai dari 1. Ibu di sini gimana juga? Tadi gimana tadi? Yang error tadi gimana tadi? Di 0 Bu, di 0. 0. Oke, 0. Bu, gimana kalau di sini min setengah, Bu? Kan bisa jadi kan? Kalau min setengah gimana, Bu? Apakah masih solusi atau tidak gitu kan? Kan bisa jadi siswa bertanya seperti itu nanti. Iya, tinggal juga apakah aja. Tidak solusi gitu kan? Kita masukkan juga min setengah di sini, coba aja gitu kan. Min setengah. Coba nak gitu kan. Apakah masih solusi dia gitu kan? Oh, masih solusi ternyata gitu kan. Coba dulu, apakah min berapa lagi Bu? Masih ragu kan? Masih ragu misalnya kan, Bu, kalau apa Bu, min yang dekat ke 0 tuh Bu, gimana Bu? Misalnya kan, min berapa gitu kan, min dari 0,01 kan bisa juga 0,1 aja lah yang dekat ke 0. Gimana Bu? Oh, masih masuk, berarti semuanya mungkin masuk. Apakah lagi nanti dicoba lagi titik yang lainnya lebih dekat ke 0 kan? Kalau memang masuk berarti mulainya nilai solusinya mungkin kecil dari 0 ini semuanya merupakan solusi kan begitu. Eksplorasinya makin. Nah, di eksplorasi itu diselidiki semua gitu kan. Berarti di sini mulai dari X besar dari mulai X-nya dari besar sama 1 sampai ke sini semua merupakan solusi kan. Kemudian di bawahnya X-nya kecil dari berapa tadi? Atasnya tadi yang mana? Nah, ini juga error juga ini. Nah, kecil dari 0 berarti kan kecil dari 0 solusinya dan X-nya besar dari 1. Besar sama 1.
Si siswa bisa menyimpulkan seperti itu nanti. Jadi kita arahin siswanya aja ya? Hah? Kita mengarahkan siswanya. Nah, ya kita serahkan ke siswanya nanti mau menentukan titik-titiknya. Dia kan pasti menguji-uji, menginvestigasi titik-titik yang menyelidiki mana titik-titik yang masuk solusi, mana titik-titik yang tidak masuk solusi. Iya. Nah, jadi setelah mencoba-coba, Totop markotop maksud saya mah. Ya, jadi setelah itu nanti siswa bisa menyimpulkan nanti bagaimana nanti solusinya. Nanti itu lebih pastinya kan bisa juga dibantu lagi dengan grafik. Jadi untuk grafik nanti dia kan lebih jelas gitu kan. Lebih visualisasinya lebih dapat kalau sama grafik ya, biar kelihatan. Bang, ini kan bisa dia nanti menjawab ini ceritanya nanti. Bisa menceritakan. Yang tadi ditemuin, benar Bu Vera. Iya, yang ditemuin nanti untuk nilai X ini, nilai F-nya dan nilai X-nya berapa kan gitu kan. Untuk X-nya, nanti yang ada batasnya yang tadi itu. Nah, nanti itu ditanya nanti. Nanti dia kan ada nanti berdasarkan dari hasil yang diperoleh tadi, dia tinggal mengisikan kembali. Jadi bagaimanakah nilai X, setelah itu baru dia mengambil kesimpulan. Nah. Masuk Pak Eko. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya di sini nanti nampak menggunakan QR code. Nah, nggak usah nanti jaringannya susah lagi, di sini aja gambarnya kayaknya lebih jelas ini. Iya, nggak usah diuji coba, nanti kali aja sebentar boleh di shift option. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah mau coba-coba ngecek sendiri dengan handphonenya. Oke. Boleh. Ditampilkan aja Bu QR code-nya. Ini ditampilkan. Ya. Kan Bapak Ibu yang di sini muncul. Oke, lanjut Bu. Lanjutnya ini nampak nanti di sini penyelesaiannya X-nya yang berada di bawah garis GX-nya kan sama dengan 2 nih. Berarti yang kalau kecil berarti yang berada di bawah garis ya efeknya GX-nya sama dengan 2 ini. Jadi di bawah grafik GX itulah yang merupakan solusi. Berarti nilainya adalah ini yang merah-merah ini berarti. Garis yang merah, grafik yang merah ya. Yang merah ini X-nya besar dari 1, ya. Ini besar dari 1 besar atau sama 1, yang ini yang kecil dari 0. Sampai di sini semua solusi. Oke. Keren banget. Soalnya dapat, kan investigasinya juga bisa. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu. Apakah terlalu cepat? Tidak, Bu. Aku sangat menikmatinya dan Bapak Ibu juga menikmatinya. Oke, kita lanjut. Ini untuk irasional. Kecepatan enggak kecepatan ya? Enggak, Bu. Gasken kata anak-anak zaman sekarang mah gasken. Gaskui. Oke. Yang ini lagi untuk pertidaksamaan. Caranya tetap sama dengan menggunakan menu 9. Jadi kita misalkan akar dari X dikurang 3 kurang dari 2. Jadi yang sebagai fx adalah akar dari X dikurang 3 dan Gx-nya sama dengan 2. Jadi kita menggunakan menu 9 atau menu tabel di kalkulator. Ini dia kita pakai. Fx sama, kita misalkan fx-nya sama dengan akar dari X kurang 3 dan Gx sama dengan, mulainya dari min 10 sampai 10. Saya coba dulu. Oke. Dicoba. X dikurang 3 sama dengan GX-nya 2. Ya. Sama dengan min 10 sampai 10. Oke. Error semua. Kita lihat. Nah, di sini. Bu, kok error aja semua, Bu? Iya, Bu, ini kalau murid saya langsung pada udah gitu. Oh iya. Iya, error Bu. Error ini. X-nya 10, kenapa error? Iya. Min 9 itu kenapa error? Tapi kalau di scroll ke bawah, ada yang nggak error? Ada nggak error? Oke. Bu, error semua, Bu, gitu kan? Turun lagi, gitu. Oke.
Di 3 dia nggak error. Dapat. Iya. 4 nggak error. Oh, ke bawah nggak error lagi, Bu. Berarti sampai di mana errornya? Sampai 2, Bu. Sampai 2 error. Jadi kalau coba yang 3 itu substitusikan ke sini ke persamaan gitu kan. 3 dikurang 3 0. Kalau 0 ada nilainya ya Bu ya 2. Oke. 4 dikurang 3 1. 1 kecil dari 2. Oke kan ini ada hasilnya. Oh iya Bu. Ya, ada. Jadi kalau 2 dimasukkan 2 dikurang 3, oh min 1. Akar dari min 1 ada gitu kan. Berarti itu merupakan bilangan imajiner. Berarti makanya tidak ada solusi di sini. Gitu kan. Itulah kenapa dia error. Gitu. Berarti 2, 1, dan seterusnya membuat tanda di dalam akar itu negatif. Di akar yang bilangan negatif bersifat imajiner. Ini kalau murid saya pas dapat error kayak gini terus dia nyalain kalkulatornya. Ibu kalkulator salah Bu, kata saya bukan dia yang salah, kalkulator nggak pernah salah cuy, yang salah kamu. Oke, Bu Fer, lanjut. Oke, iya. Berarti di sini ya 3-nya 0. Berarti 0. Bu, gimana kalau udah setengah, Bu? Gitu kan. Boleh coba silakan gitu kan. Oh, masih error, Bu, gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi nggak errornya kapan? Saat dia sama dengan 3 gitu kan. Kalau saat dia sama dengan 3 dia tidak error lagi, Bu, gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan, anak-anak kan bisa. Nah, berarti batasnya dia tidak error itu mungkin dari 3. Berarti nilainya mulainya dari 0 di sini kan. Efeknya mulai dari 0 dan seterusnya. Jadi syaratnya apa? Gitu kan kita nanti bisa itu. Berarti tanda di bawah akar ini tidak boleh kecil dari 0. Itu kesimpulannya. Kemudian kita cek lagi yang kecil dari 2 yang mana? Oke, ini 0 masih kecil dari 2, 1, 5 juga kecil dari 2, 7. Nah, 7 pas. Nah, pas ini 2. Oke. Oh, udah nggak pas ya? Oh, karena nggak ada tanda sama dengan ya Bu, jadi 7 nggak masuk ya? Iya, 7 nggak masuk ini. 7-nya sama dengan gitu kan. Iya. Berarti kalau di sini masih kan 6 masih kan? Iya, 6 masih ya. Lebih kan dari 6 dikit gitu kan bisa jadi. Jadi di antara 6 sama 7 bisa dieksplor lagi tuh? Iya, antara 6 sama dengan 7 bisa dieksplor lagi. Gitu kan. Kita coba aja gitu kan. Coba silakan. Silakan. Boleh dibuat tabel baru, bisa dengan 6 dan 7 saja. Iya, biar lebih kelihatan ya. Kita tambah manual aja juga. Mungkin dari sini mungkin nanti 7-nya kita batasi, di sini kan sudah lewat. Berarti dari sini kita manual aja ke bawah juga boleh. Bisa kita nanti kalau Mas mau dengan manual aja juga boleh. Kita kasih aja sini 6 berapa gitu, yang dekat ke 7 aja, 6,9 Bu, gitu kan. Oh, masih masuk. Masih masuk Bu, gitu kan. Oke, jadi gitu. Kalau 7 udah 2 ya, gitu kan. 6,99 gimana Bu, gitu kan. Masih masuk. Masih masuk. Iya. Kalau 7 berarti batasnya sampai mana? 7 kan. Sampai 7. Udah. Oke. Udah gak masuk ya? Gitu kan. Jadi itu yang merupakan solusinya. Ya. Ada lagi nggak titik-titik yang lain yang bisa yang patut diselidiki kan, bisa jadi kayak gitu kan? Iya. Antara 2 dan 3 ini apakah perlu diselidiki gitu kan? Boleh. Bu, boleh lah, silahkan dicoba. Mungkin ditambah itu sama siswa di bawah, mulai dari 2,01 aja. Dari 2,01 coba gitu kan. 2,01 di bawah aja. Oke, 2,01. Masih error ternyata gitu kan. 2,1 gimana? Apakah masih error? Error juga. Masih error. Mas, tadi di mana coba lihat jadi? Ketiga juga kan? Oke, berarti kita lihat nilai yang dekat dari 3 nak gitu kan. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah kita ekspor tadi ya Bu ya? Oke ya. Di sini ya. Oke. Ini masih di bawah. Ini masih error semuanya. Tadi kita sudah coba tadi, oke. Gurunya juga error nih. Jadi itu kembali main sama siswanya aja saatnya main sama kelas di antara angka-angka itu ya kan? Main angka sama siswanya. Ini sudah diselidiki tadi ya, tadi 3 masukkan nilainya. Jadi itu bisa jadi acuan buat siswa. Ayo siapa duluan? Siapa pencet duluan dia dapat. Saya Bu gitu.
Iya. Ya, biasa saya kalau gitu sih, muji-muji saya. Lumayan katanya dapat 5.000 kalau jawabnya benar, saya kasih 5.000. Katanya lumayan buat nasi ayam. Dapat nasi ayam 5.000. Ada di Ambon, saya di sekolah saya 5.000. Sesuai kantong siswa ya, Bu. Iya. Kalau di Padang mahal ya? Yang si murahnya juga ada sih, cuma yang 5.000 nggak ada kan. 5.000 dapat lontong. Ayamnya seupet, terigunya yang tebel. Oh gitu. 5.000 dapat lontong di sini. Oh iya. Oke, jadi keren banget ini. gimana itu Ananda? Ini nggak jadi lagi ya, nih nggak usah ya malu-malu ini. Iya. Saya dengar Bu Vera ngomong Ananda tuh saya jadi ingat Bu Yulinar. Oh, Ibu Yulinar ya. Bu Yulinar kalau di kelas kita makasih itu selalu pakai Ananda. Aduh, kayaknya saya tersipu banget dipanggil Ananda. Oke. Lanjut. Oke, ini sudah. Berarti ini di bawah lebih dari 7 berarti itu sudah solusi berarti. Jadi syaratnya apa tadi Ananda gitu kan? X-nya tidak boleh apa Ananda gitu kan? Tidak boleh kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 dia error Bu gitu kan. Itu sudah dapat solusi 1, kemudian X-nya harus kecil atau kurang dari 7. Kita tinggal digabung aja nanti kurang dari 3, kurang dari 7. Nanti tinggal siswa nanti menyimpulkan sendiri di sini. Apa yang dimaksud error pada fungsi silahkan diisi gitu kan. Apa yang dapat disimpulkan, bagaimana nilai X yang memenuhi, kan tinggal dipilih sama siswa, tinggal diisikan. Jadi siswa yang bekerja kita cuma mengarahkan. Ini dia tulis gambarnya. Ini gambarnya kurang jelas juga ya. Jadi kita coba nih. Ibu, saya akan menuliskan dulu. Biasanya Bapak Ibu kalau saya di kegiatan belajar geser dikit, besar lagi, perbesar. Ayo. Besarin. Nah, juga. Mulai dari 3 tadi di sini. Ini kan udah nggak mulai jelas gambarnya ya. Mulai dari yang solusinya adalah di bawah garis DX sama dengan 2 ini. Berarti mulai dari sampai sini batasnya, dari sini Nanda, dari 3. Ini batasnya sampai 7. Ini sudah batas di sini. Sampai di mana sini? Oh, gambar udah di grafik. Ya, dari grafik. Dari grafik di siswa bisa menyimpulkan juga untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi jawaban yang sudah iya. Dari tabel tadi ya? Ya, dari tabel tadi. Konfirmasi jawaban yang sudah dibuat oleh siswa di LKPD-nya. Jadi visualnya dapet. Iya, dan konfirmasinya juga. Ya. Aduh, kapan ya kita masuk di sekolah belajar kayak biasa? Udah lama nggak pegang klasis. Iya, kangen banget. Siswanya juga kangen. Iya, aku juga Bu, kapan kita belajar lagi, Bu? Siswa aku bukan kangen, Bu, katanya udah puyeng belajar daring. Iya. Orang tua juga puyeng. Iya, aku juga sama. Oke, nah di sini. Sudah selesai. Wow, amazing. Wow, masih ada kecepatan tadi ya berarti ya? Enggak, udah pas banget. Iya, pas, racikannya mantap. Saya aja tuh yang terlalu bawel dari tadi nambah-nambahin, sok banget ya. Sok tahu. Makasih banyak. Materi-materinya Sopo yang nambah Sopo. Tapi kan menempatkan diri sebagai siswa gitu.
Attending itu 33. Makasih Bapak Ibu yang masih setia bersama dengan kami pada malam hari ini di LCSC yang ke-48 bersama saya dan juga Ibu Vera sebagai narsum kita pada malam hari ini. Ya, materinya udah selesai ya Bu Vera ya. Iya. Memperkreasi. Jadi sama Bu Vera lebih banyak main di menu tabel. Menu 9 ini juga menu favorit saya Bapak Ibu. Karena kalau di menu tabel, eksplorasi titik-titik itu biar lebih jeli. Selama ini kan kita sisanya kebiasaan. Kalau saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu mungkin agak teliti. Kalau di saya tuh anak-anak saya agak malas banget gitu kalau sampai di bilangan desimal. Apalagi kalau hitung manual. Nah ternyata kalau pakai Classis kan tanpa mereka hitung capek-capek, tinggal dilihat aja, dianalisis. Jadi Classis ini bukan membuat siswa kita jadi malas ya Bu Vera ya. Bikin untuk siswa kita menganalisis dan menemukan konsep. Jadi paradigma itu yang harus dirubah. Kalkulator kan selama ini dipikirnya, bikin males aja, tinggal tekan-tekan hitung, padahal enggak, ada fungsi lain, yaitu menemukan konsep. Bangga sekali saya udah gabung sama Casio Education Indonesia, udah dari tahun 2018, dan pada saat itu lagi hamil kedua loh Bu Vera, hebat. Naik ojek saya karena salah nama katanya. Iya, ada deh ceritanya, itu story saya sama Bu Chandra yang tahu ceritanya. Oke, Bapak Ibu, kita punya giveaway dari materi malam ini. Kalau tadi Bapak Ibu yang menyaksikan atau yang punya Classis di rumah udah lancar main Classis, pasti bisa jawab ke pertanyaan dari Bu Vera. Lumayan loh hadiahnya buat nambah-nambah. Temenin si kecil kalau buat belajar. Saya suka tuh. Saya pengen banget dapat hadiah, cuman beberapa minggu ini saya nggak bisa masuk. Internet saya di rumah lagi error Bu. Kasihan saya ini, aduh sedih kali. Kali aja Bu Chan mau nyumbangin gitu, kirim dari Fak-Fak, cium ke Ambon. Ayo Bu, Bapak Ibu, udah banyak nih. Bu Sri Hastuti mau bertanya ya Bu ya? Coba saya lihat. Soalnya ada tanda tanya di sini. Mungkinkah beliau ingin bertanya-tanya? Ibu Sri Hastuti, Pak Syafrizal dari Sumbar. Saya udah kayak let's check it out. Kita kedengarkan. Mungkin Pak Syafrizal mau bertanya. Bu Vera siap-siap ya? Iya. Iya, jangan tegang dulu. Oke, silakan Pak Syafrizal. Halo Pak. Halo. Iya, Bapak dengar suara saya jelas Pak? Ya, jelas Bu. Oke, silakan Ya, Pak, lanjut Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin saya konfirmasi atau bertanya lah sedikit Bu. Boleh Pak. Banyak juga nggak apa-apa ya Bu Vera ya. Di sini banyak pakarnya, banyak pakarnya Casio, jadi bisa aja lah kalau misalnya kita nggak bisa, kita serahkan aja ke pakarnya. Wah, jangan dilempar dong Bu. Mengenai penggunaan tabel menu tabel ini Bu. Tadi kan dipaparkan mencari nilai mutlak, mengenai nilai mutlak Bu ya. Iya. Kurang 6 harga mutlaknya sama dengan 10 tadi. Setelah menggunakan menu tabel, yang menu tabel itu dalam menentukan ranknya nih Bu, tabel ranknya ini kan ada start dan end. Iya. Barangkali untuk menentukan angka start dan end-nya ini kita perlu memperkirakan yang angka yang barangkali bisa dengan cepat mau mencari jawaban dari soal tadi. Kalau tadi kan kita perkirakan saja dari min 10 sampai 10, ternyata baru satu yang dapat penyelesaiannya. Sehingga kita cari beberapa buah lagi. Sehingga baru berapa langkah baru dapat lagi satu. Jadi kalau kita dari awal memperkirakannya itu angka, bagaimana cara memperkirakannya sehingga yang kita cari penyelesaiannya itu bisa dengan cepat. 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 Itu yang
Nggak wasting time sama anak-anak. Oke. Ya kalau ya Pak. Itu Ada lagi pertanyaannya. Pak? Ada Ya. lagi Pak? Yang lain nanti menyusul. Oh, aku takut kalau yang menyusul seperti itu. Oke, aku serahkan kepada Iya. kamu, Bu Vera. Oke, ya begini Pak Zal. Tadi saya memang sengaja saja tadi menyerahkan terserah aja. Kadang kan memang itu tepatnya tadi satu. Sebenarnya saya tadi sengaja itu Pak apa namanya itu membuat sembarangan tersebut karena bisa jadi kan siswa kadang tidak ada persiapan atau gimana gitu kan, jadi boleh coba-coba aja gitu kan. Kita kan bisa, kalau di LKPD tadi kan ada beberapa tadi kan kita kasih ranknya, dan memperkirakan rank itu kita kan bisa mencari dulu apa hasilnya gimana, nanti kan kita bisa memberikan ke siswa ranknya berapa gitu kan, mulai dari mana startnya, n-nya sampai di mana, sehingga kedua nilai tersebut masuk di dalamnya Pak. Jadi cuma seperti itu mungkin solusinya, karena kan kita bisa memberikannya berupa LKPD, dan sana sudah sistematis kita memberikan ranknya berapa dari mana sampai mana gitu kan. Kalau tadi memang saya sengaja tidak apa, saya memang sengajakan begitu, karena kita bisa mengedit apa namanya itu ranknya itu, batas-batasnya itu kita bisa edit. Kalau misalnya kita nggak ketemu, kita bisa edit lagi misalnya kan. Kalau misalnya kita ada butuh titik yang lain, kita bisa tambahkan gitu kan. Iya, jadi maksudnya Pak Safrizal tuh biar pas nilai tabelnya keluar, Iya. oh udah dapat nih 2 penyelesaian. Jadi tergantung gurunya ya, berarti tinggal dicari manual aja dulu. Ya kita cari dulu manual, jadi kita kasihkan ranknya sekian sampai sekian. Dicari manual aja dulu. Oh ternyata ini solusinya di antara ini. Berarti range-nya di antara yang itu, di antara si jawabannya itu. Itu aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Mungkin Pak Safrizal maunya on the point and to the point. Jadi nggak mau mencari-cari. Pak Safrizal nggak mau mencari-cari. Adakah lagi yang mau bertanya sebelum aku mempersilahkan Bu Vera untuk menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini? Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang menyaksikan diisi ya link absennya biar dapat e-sertifikat. Lidah saya e-certificate. Lidah saya udah mulai apa nih, gak karuan. Ada lagi? Oke, waktu kita tinggal berapa sih nih? Aduh. Bucan. Pakai. Mana Bu Del? Waktu kita tinggal berapa sih? Masih lama. Beneran? Masih sampai besok kan? Aku bisa konser ya? Konser. Kalau gitu kita apa tadi? Kita coba aja sama Flores. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ada yang berhasil jawab kah? Belum giveaway belum? Belum. Kita baru mempersilahkan untuk bertanya, Bucan. Jangan buru-buru kan, waktu kita masih lama ya? Masih lama sampai besok. Jangan tuh. Aku nggak bisa tidur nanti. Besok aku jam pagi loh. Daring yang membuat darting. Kalau kita coba yang ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita coba yang ini. Ada. Aku baru lihat dari Bu Dewi Sefrianti. Oke Bu, jangan maju dulu Bu Fer. Ada nih Bu Dewi. Mataku kecil, cipit, jadi nggak terlalu merhatiin. Oke Bu Dewi, aku persilahkan. Halo Bu Dewi. Halo Ibu. Hai, aduh Bu Dewi bening banget suaranya. Aku bisa membayangkan mukanya seperti apa. Bu dari mana Bu? Ya, ini Bu, saya dari SMK 3 Junjung Bu. Di mana tuh Bu? Si Junjung 3 jam dari Padang Bu. Oh, dekat-dekat sama Bu Vera ternyata. Aku kira dekat-dekat sini. Bu Vera Batu Sangkar, bisa lewat dari si Junjung juga. Oh, namanya keren-keren ya. Iya. Oke Bu, aku persilakan untuk bertanya. Silahkan. Iya, pertanyaannya sama seperti yang saya chat ke Ibu tadi. Sudah beberapa soal yang saya cobakan untuk scan pakai QR itu. Masih nggak juga muncul Bu di handphone saya. Grafiknya gimana ya Bu? Oh, itu mungkin Bu Vera? Iya. Sudah ada Casio Edu Plus-nya Bu? Sudah. Jadi apa kendalanya, grafiknya nggak keluar ya Bu ya? Iya. Takutnya nanti kalau ada kendala seperti itu lagi di kelas, bingung juga menjawabnya nanti ke siswa gitu. Iya, berarti itu kalau pengalaman saya sih, kayak saya pemateri, Bu Vera jawab dong.
Oke, iya Bu Dewi. Berarti Bu Dewi sudah download Casio Edu Plus-nya ya? Iya, baru aja saya download Bu ketika baru mulai tadi Bu. Oh, baru. Wah, Iya. bau wangi itu masih baru. Oke. Ya biasanya gambarnya nggak muncul itu Bu Dewi biasanya memang karena sinyal gitu. Saya Sinyal, intinya sinyal ya. waktu menampilkan grafik juga waktu yang di yang tahap 3 kemarin di Casio di Sumatera Barat itu kan juga nggak muncul grafiknya pas di ini memang karena jaringan gitu. Memang dikarenakan jaringan maka gambarnya nggak muncul. Begitu Bu Dewi. Ya, saya kira ada pengaturan lain apa gitu di dalamnya. Enggak ada. Kan ada Bu Dewi tekan open in browser kan? Waktu Iya, itu kan sama seperti yang Bu ajarkan tadi. Iya, ya berarti itu memang jaringannya itu Bu Dewi. Gitu Bu, oke Bu. Iya. Jadi tergantung jaringan Bu. Jika lo jaringannya bagus, grafiknya akan muncul. Jadi harus naik bukit dong. Iya, Bu naik bukit nggak apa-apa Bu. Di Padang banyak bukit kan? Banyak. Di Ambon dari Padang ke Batu Sangkar itu melewati bukit berkelok-kelok jalannya. Oh, iya. Kalau di Ambon banyak laut. Banyak laut laut. semua. Cocok. Banyak pantai. Sebentar. Jadi tergantung sinyal ya Bu Dewi ya. Iya tadi saya sempat baca juga. Oke Bu, jelas Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, itu aja Ibu. Oke, terima kasih Bu Dewi dari Sumedang, Sumatera Barat. Sederatan sama Bu Vera. Saya nggak ada temannya di sini. Sedih banget aku tuh. Ih. Oke. Ada lagi. Ntar Bu, aku cek dulu. Di sini ada Bu Guru SD Negeri berapa ini? Tingkir. SD Negeri Tingkir, Bu Dian Warastuti. Keren. Ini kok Bu Sri Hastuti ada yang mau ditanyain tapi nggak resen, tapi tanda tanya. Bu Chan ini artinya mau bertanya ya? Gimana Bu Del? Ini ada Bu Sri Hastuti tanda tanya. Iya, silakan di ini aja. Silakan ya. Iya, dipanggil. Mohon dong Bu, panelisnya di share ulang linknya, ada yang nanyain. Link absen. Lupa aku Link absen. Kalau orang timur bilang, kakak, mari bagi dulu. Jangan simpang-simpang. Bu Sri Hastuti, coba aku aktifin. Halo Bu Sri. Iya Mbak, enggak, aku mau nanya, cuma nanyain link absen doang tadi. Oh iya, oke Was. Aku cuma mendengar suaranya aja. Udah teman sama Bu Vera kok. Oke, beneran ya? Ini semua temannya Bu Vera ya? Iya kayaknya nih, mendukung Bu Vera. Hebat. Sumatera Barat hebat. Oh Bu Vera, saya sepak terjangnya pernah jadi ketua apa sih Bu Vera? MGMP ya? Keren. Aku kapan jadi ketua MGMP? Jadi ketua ibu rumah tangga aja aku di rumah. Oke Bu, link absennya tolong dong di-share lagi di grup di chatnya. Ya Bu, Bapak Ibu yang mau isi absen silakan. Lumayan loh ngumpul-ngumpul sertifikat. Tereng. Bentar aku cek lagi. Adakah? Oh, kalau lihat kayak gini, orang timur bilang tarada. Ada. Tarada. Apa yang dilewatkan itu, kalau misalnya masih mau dieksplorasi juga bisa. Oke. Menu tabel. Enggak, saya cuma bilang menu tabel aja, Bu Vera langsung dari dikduk ya. Oke. Loh Bu, saya belum nanya loh. Emang hostnya boleh nanya? Oh boleh. Oh enggak. Saya nggak akan bertanya. Saya udah jelas kok. Nama-nama ilmu saya nih bentar lagi masuk di ini materi ini. Kalau kita SMK 2 tahun terakhir ya Bu Vera baru dapat nilai mutlak ya. Tapi hebat loh Bu Vera, guru SMK maju dengan ini. Keren. Aku aja kemarin lihat flyernya aku langsung dak-dikduk. Wow, irasional dan rasional.
halo. Masih lama ya? Udah mau dikasih tahu nih pertanyaannya. Aduh, pertanyaan tuh gampang banget. Belum, biar aja. Oke. Belum, biar aja. Kata anak-anak saya, anak-anak zaman sekarang yang ngomongnya gol-gol gitu. Pertanyaan kali itu gampang banget, guys. Udah kayak orang gila aku ini. Gampang banget. Nanti sebentar dikasih tahu pertanyaan sama Bu Vera. Nggak ada ya? Kita coba Kita aja. mau kemana? Mau coba apa? Oh, yang ini. Iya, Boleh, tadi boleh. kan dibahas ini, tapi takut tadi karena waktunya nggak cukup. Tadi ini kan ini sama dengan yang kecil, yang kecil. Nah, ini kan yang besar darinya kan tadi kan nggak kita bahas, kita lewatkan dengan cara yang sama saja. Oh, tadi ada ibu yang komen ke saya. Bu, jenengan gamers ya, Bu, keren yo. Aku bukan jenengan. Aku bukan gamer. Aku demi LCSG aku pinjam ruangannya adik iparku, Bu. Oke, Bu Vera, silakan. Adakah lagi yang mau ditambahkan? Oh, persamaan yang ini, pertidaksamaan. Boleh lah. Kita Sabar. Ada yang mau bertanya. Ini Ibu Maizia Saruti. Kayaknya Bu Vera belum diizinkan untuk lanjut ya. Ada yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum Bu. Hilang. Mana tadi? Ibunya nggak mau tanya lagi. Oh, udah Bu, udah nggak mau nanya lagi. Udah nggak raise hand. Tangannya langsung diturunin. Cepat kilat. Masih satu soal yang mau dieksplor sama Bu Vera. Ya, silakan. Coba. Kita Coba aja. Oke, kita gunakan tetap menu 9 ya, Bapak Ibu. Sayang banget saya mau menu 9 ya. Iya. Ini menu 9, kita misalkan sebagai FX, yang sebelah kanan sebagai GX. Oke, FX-nya 1. Kita aktifkan tanda nilai mutlak. Gimana Bapak Ibu tadi mengaktifkan tanda nilai mutlak? Shift. Tanda buka kurung. Oke. Kan yang bisa bicara aku doang, semuanya kan mute. Jadi aku bawa pilih. 1 dikurang 2X. Sama dengan ini GX-nya adalah nilai mutlak tadi 1 apa? Oke. X dikurang 2. Sama dengan batasnya ditentukan ya? Enggak ya? Apa, Bu? Agak ditentukan. Ini batasnya nggak ditentukan, kita coba aja dari min 2 sampai 2. Oh, suka-suka Ibu aja, terserah. Suka aja ya. Salah, dari min 2 sampai 2 aja. Iya. Boleh Bu, silakan Bu, silakan. Coba aja deh. Sampai 2. Dengan 2. Dengan 1. Oke. Kita coba. Di batas berapa? Lebih dari ya? Oke. Nilai FX-nya yang besar dari X. Nah, di sini dari untuk X sama dengan min 2 kayaknya memenuhi ya. Iya, efeknya kelihatan. X sama dengan min 1 gimana? Kan? Pas, ya. Masuk ya? Ada tanda sama dengan? Sama dengan. Kalau ini nggak masuk lagi ya. Ini enggak. Nah, di sini 2 masuk. Enggak. Oke. Nah, di sini kan kita perlu explore lagi nih. Iya. Ini titik antara titik ini dengan ini gimana? Antara min 1 dan mana nih? Yang kecil ya, yang besar ya? Antara 2 ini batasnya gimana ini? Apakah memang dia besar dari yang memenuhi, apakah memang X dari min 1 ini sampai kecil dari min 1 atau
yang lain gitu kan. Dan di sini juga yang memenuhi, di sini kita bisa lihat nilainya adalah 1. X-nya 1. 1. Ini udah sama ya, jadi batasnya dari sini. Jadi kalau misalnya seandainya dieksplor lagi titik-titiknya bisa, atau kalau tidak seperti ini saja sudah bisa menyimpulkan, siswa sudah bisa menyimpulkan. Atau tambah juga ranknya boleh, dari min 5 sampai 5 juga boleh. Coba. Jadi sekali menjawab pertanyaan apa Staf Rizal tadi kan? Bisa kita perkirakan. Bisa diperkirakan. Nah, di sini gambarnya di sini kan bisa dilihat memastikan, mengkonfirmasi nanti jawaban siswa terhadap penyelesaian ini, kan nanti bisa dilihat dengan grafik. Ini nilainya adalah X. Dari mana ini? X kecil sama min 1 dan atau X besar atau sama dari 1. 1 sama 1 di sini letaknya. Dan ini juga di sini. Yang merah ini grafiknya ya, yang di atas. Enak tuh pakai Classwiz kayak gini. Udah dibantu sama gambar grafik. Kalau kita masih gambar manual atau ini kan butuh waktu lagi. Butuh waktu dan juga butuh energi. Butuh mikir. Ada dengan masalah, ditambah lagi dengan masalah. Ibu capek, Bu. Lapar, Bu. Kalau udah bosan, Ibu izin keluar. Iya, keluar. Keluar dan jangan balik-balik ya. Beneran nggak balik-balik dia? Kalau siswa SMK paling anti sama gambar-gambar grafik kayak gitu. Aduh, mereka bilang apa ini? Bahkan antara Nanda, tolong ya, antara 0 dan 1 ke kanan dengan 0 dengan min 1 ke kiri harus sama ya, satu kotak ya gitu kan. Ternyata di kesininya 1 ke min 1-nya malah jadi min apa? Jadi kotak kan. Jadi gambar mereka tuh udah jadi aneh. Iya. Kalau saya udah lihat kayak gitu saya tepuk tangan. Ih, pintar banget kamu, kreatif ya merubah aturan. Gemes. Enggak segemes-gemes itu, kangen juga sama kegilaannya mereka. Kangen lah. Bu Fira nggak kangen apa? Bu Fira sekolahnya apaan sih? Teknik ya? Gabung. Teknik sama bisnis manajemen juga ada, pariwisata juga ada. Wah, jadi siswanya campur-campur ya? Yang tekniknya teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Kalau yang pariwisatanya itu tata boga, kemudian bisnis manajemennya, akuntansi, banyak ya? Kantoran dan itu apa? Kalau dulu namanya penjualan, sekarang apa namanya? Bisnis daring pemasaran gitu. Yang lagi naik daun. Pesannya lagi naik daun kan bisnis daring dan pemasaran. Oh. Iya kan, karena sekarang orang kan mainnya daring semua, bisnisnya online. Jadi, dari daring sampai darting. Bapak Ibu, apalagi mama yang di sini pasti pada darting. Bingung antara mau mengajar sama ngurus anak. Oh, saya anaknya belum sekolah, Bu, jadi saya masih santuy. Udah, lanjut lagi. Itu aja, ya. Kita giveaway ya. Aku sok banget. Enggak, tampilannya aku sok banget mau nutup-nutup tampilan si Classwiz di komputerku. Padahal bukan dari aku ya. Bego. Link evaluasi sudah ada. Budian Warastuti, Yulianti. Bu Chan, ada yang nggak bisa ngisi absen? Bu, nanti di linknya coba logout, keluar terus masuk lagi. Kali aja sinyal, Bu. Fokus dulu sama giveaway ya, Bapak Ibu, fokus giveaway. Oh iya, aku lupa ada giveaway. Sambil giveaway. Udah boleh dimulai giveaway-nya, Bu? Boleh ya. Silakan Bu, pertanyaan ini luar biasa. Pertanyaannya gampang sekali. Oh, sulit banget, butuh pemikiran yang luar biasa pertanyaan kali ini. Ini nggak pakai pemikiran. Super Bu, Bapak Ibu jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencakar Bapak Ibu. Masya Allah, saya nggak perlu pakai pena, nggak perlu pakai apa?
Nggak perlu, nggak perlu pakai pena. Pegang aja kalkulatornya. Silakan pegang kalkulatornya. Oh gitu ya. Nggak usah pakai buku sama pena ya. Kalkulatornya siapa cepat dia dapat. Saya juga kalau gitu modal ngapain tuh? Lihat aja tuh layar. Ya Bu. Tekniknya gimana? Apakah dijawabnya di chat langsung siapa yang cepat dia dapat atau gimana teknik? Iya ya. Kan kita nggak pakai tambahan bantuan si apa sih kelas maya. Oh enggak pakai. Nah, jadi langsung dicek. Bu Vera main aman. Jadi aku pilih dicek ya. Biar giveaway-nya terbagi. Kalau kita kemarin kan nggak terbagi giveaway-nya. Iya. Sedih banget. Padahal aku udah nyiapin pertanyaannya kan? Padahal aku udah nyiapin pertanyaan tuh sulit banget tau gak sih Bu? Ini pertanyaannya cuma lihat kalkulator aja. Kalau lihat kalkulatornya pasti enggak. Soalnya waktu itu Ibu perhatikan kalkulatornya ya. Bu Fer, aku ini kan waktu itu pakai kelas maya, jadi banyak bapak ibu yang nggak gabung, belum bikin gitu, belum masuk gitu loh. Udah Elvira seneng banget karena jadi host. Sering-sering dong aku diajak jadi host. Jangan teror aku jadi pemateri, aku jadi host lebih cocok ya. Oke, saya ini tambahkan sedikit. Boleh. Iya. Nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian menjawabnya di kolom chat gitu ya. Terus Ibu Delvira yang bagian pemandu soraknya. Nanti aku lupa bikin ini. Ya, nanti Ibu Veranya yang memeriksa gitu ya. Yang cepat dan tepat itu yang dapat. Cepat, tepat, dapat. Oke. Iya. Karena nggak ada. Bentar, kan nggak ada ini background musiknya. Jadi aku yang bikin deng. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tes Bapak Ibu siap. Perhatikan kalkulatornya atau materi tadi mungkin juga bisa. Tapi yang penting di kalkulatornya pasti ada gitu kan. Oke. Pertanyaan yang mudah sekali, nggak perlu mencari, nggak perlu apa. Yang penting bagaimana penggunaan ClassWiz-nya. Oke, silakan dilihat PowerPoint-nya. Untuk pertanyaan pertama, silahkan dijawab langsung ke kolom chat. Oke. Kolom chat Bapak Ibu. Oke, silahkan. Menu apa saja pada ClassWiz yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi nilai mutlak? Kalau Bapak Ibu yang ikut dari pertama tadi, ada berapa menu yang disebutkan oleh Bu Vera? Ayo, segera jawab. Siapa cepat dia dapat. Lumayan giveaway-nya dari Casio. Langsung diterima di rumah aja. Ya. Ada Pak Joko Hartono. Wah, Pak Syafrizal. Sumber hebat. Yang periksa siapa sih? Bu Vera ya? Kelihatan ya Bu di kolom chat? Oke, saya periksa dulu. Ayo. Tapi dikasih waktu aja Bu, berapa menit gitu? Ya. Berapa menit ya? Udah. Kayaknya udah banyak yang jawab nih. Tapi belum pas. Aku udah semangat, Bos. Aku udah semangat sorak-sorak. Ini yang pertama ini. Ada, oke. Ini sebenarnya adalah yang jawabnya ini yang menu 1 dan 9 ini siapa ini? Ibu Dewi atau Pak Safrizal ini? Itu Pak Dewi, Joko. ya? Joko Hartono, Bu, yang pertama ini kelihatan mah. Joko Hartono? Iya. Bu, nggak kelihatan, Bu. Di sini mulainya yang jawab menu 9 Pak Safrizal. Pak Safrizal itu ya? Joko loh, kok kita bertentangan sih, Bu? Itu di Ambon munculnya beda itu kayaknya. Wah, sakit hati aku. Ini intimidasi sama orang timur. Gak boleh. Bu Chan, kamu... Bu Chan aja lah yang memutuskan. Kamu meninggalkan aku ya? Aku sedih. Oke. Terserah pematerinya. Pak Safrizal di sini, Bu. Iya, terserah pemateri aja. Terserah langsung mah, aku ikut aja. Aku kan anak 2 sekarang. Di mana Ibu Chan? Loh, kok yang Bu Chan? Ibu Vera, yang benar yang mana, Bu? Menu 1 dan menu 9. Ya, berarti Pak Safrizal Hajar ya? Wah, yang dari Pak peserta pertama. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Keprek. Ke panelis nama dan alamat ya. Ya, tinggal ditunggu aja hadiahnya.
Apa hadiahnya? Nanti Bapak terima saja ya Pak Safrizal. Bentar, ada Ibu Dewi Sefrianti. Raise hand. Aku buka dulu ya. Halo Bu Dewi. Halo Bu, saya sudah japri tadi ke Bu Vera, Bu. Wah, main japri. Iya di chat, kolom chat, maksudnya kolom chat gitu loh. Jawabannya saya chat ke Bu Vera. Wah, jadi nggak kelihatan Bu sama Bu Vera mah. Iya, saya Ini tadi disepakati aja ngirimnya ke siapa Bu Vera. Enggak, kalau apa memang yang Karena- Pak Safrizal yang betul, yang apanya? Pak Safrizal tadi 843, Bu Dewi Supriyanti tadi jawabnya bukan menu 1 dan 9 ya Bu Supriyanti? Ya, mungkin Menurut ini Bu 9. Vera ada yang ngechat pribadi, jadi mungkin disepakati saja ngechatnya kemana. Iya, karena tadi kan Ini kita ke Bu Vera. Yang umum. Kemana? Chat untuk semua apa namanya nih, bukan chat pribadi. Oh, jadi biar kelihatan semua ya. Nah, biar kelihatan oke. semuanya jelas kan. Iya Bu Dewi. Karena Ampun tadi yang Bu. mentionnya Bu Vera, saya kirain ke Bu Vera aja gitu. Maaf Bu, belum beruntung. Dicoba lagi ya minggu depan ya Bu. Oke. Jangan lupa gabung. Ini Lumayan loh. asik-asik loh kayak gini, Bu. Hah? Aku? Asik kayak begini. Oh. Aku dulu ngelamar jadi penyiar radio tapi nggak terima. Kasihan aku Bu. Aku terdampar. Oke Bu Dewi, thank you. Bu Oke. Vera. Ya, Tadi kasih ke siapa Bu? Kasih ke Pak Syafrizal ya? Pak Safrizal. Iya, saya tadi Pak Safrizal juga nanya kan. Pak Safrizal itu the first one yang muncul di LCSC kita malam hari ini. Nah, congratulations Pak Hajar, Pak Syafrizal Hajar dari Sumbar. Mantap, bersama Sumbar. Oke. Hebat nih kawan-kawannya ya. Sama-sama Pak. Teman-temannya Bu Yolinar. Sama Pak Irfan. Teman saya tuh Pak Irfan tuh. Yang senyum mulu. Senyum terus maksudnya. Ditanyain senyum. Bu Dewi. Bu Vera kenal Ya. sama Pak Irfan kan? Kenal sama Pak Irfan. Pokoknya yang di sini Bu Dewi, Pak Safrizal, siapa lagi di sini, Pak Arnold. Ya, semuanya yang apa? Banyak di sini teman-teman yang mendukung untuk meramaikan. Alhamdulillah. Kalau aku di Terima kasih teman-teman semua. Iya, keren. Ya Pak Syafrizal mohon dilengkapi tuh keterangan yang diminta oleh Sisi. Biar tinggal diterima. Tek. Permisi, ada kiriman dari kalkulator gitu katanya. Mereka nggak baca. Lihatnya kalkulator jadinya kalkulator. Ada lagi kah? Oh, ada yang minta link absennya diulang Bu. Link evaluasinya udah di-share ya Bapak Ibu. Boleh silahkan diisi. Link absennya minta diulang, share lagi. Mbak Pinta, tolong dong di-share dong. Ada Bu Dewi lagi, Bu Dewi mau ngomong lagi ya? Halo Bu Dewi, mau ngomong lagi? Mau nanya lagi? Enggak, Bu. Enggak, soalnya aku lihat masih tangannya di atas. Lupa ngapus. Udah di bawah tangannya. Itu dia. I'm sorry. It's okay, nobody. Aku curhat banget ya, Bu ya. Aku jadi wanita ini. Kita lanjut, Ibu. Mau lanjut kemana, Bu? Ke Padang? Bukit Tinggi? Giveaway-nya kan 2. Oh iya, benar. Lagi? Iya. Entar, aku siapin. Ya, Bapak Ibu masih ada satu hadiah lagi. Ya, Untuk silakan siapa yang cepat? di alamat kalkulatornya. Yang Ya. paling cepat jawabnya di chat chat umum kita malam hari ini, Bapak Ibu. Iya, soal ya. Jangan pribadi. Jangan pribadi. Oke, Silakan. Ayo, silakan dijawab. Menu apa saja Kak? Sudah. Sudah belum. Silakan Next. pastikan kalkulatornya. Kalau nggak punya kalkulator, silakan lihat emulatornya yang tersedia di sana. Baik banget Bu Vera. Siap-siap. 1, 2. Cacang. Oke. Tombol apakah yang digunakan pada kelas Swiss untuk memunculkan tanda nilai mutlak? Seret. Ya. Silakan. Cepet banget Bu Dewi mah. Balas dendam dia.
Pak Ardi Banyuasin, maaf Pak. Sif ABS, Paniema, Yuniarti. Aduh, siapa lagi nih? Congratulations-nya tadi enggak. Sekarang yang kedua baru dikasih congratulations. Ya udah banyak yang jawab nih. Sapose. Siapakah dia? Tergantung dari Bu Vera. Siapa cepat, dia yang dapat. Makin malam di timur, makin tengah malam. Oke. Ayo, Bu Vera, jawab. Siapa? Oh, yang cepat nih kayaknya yang paling itu di atas sekali Ibu Dewi Sefrianti. Tuh kan saya bilang balas dendam dia gara-gara tadi. Siapa yang dapat, Ibu? Ibu Dewi Sefrianti. Oke, congratulations untuk Ibu Dewi Sefrianti. Congratulations sama kedua Bapak Safrizal dan Ibu Dewi Sefrianti. Okay. Jadi tadi dipastikan tuh, pas matanya di layar, terus HP-nya gini, langsung jatuh. Gila, balas dendam ya Bu Dewi. Selamat ya Bu Dewi, akhirnya dapat juga. Jangan lupa lengkapi keterangan yang dimintakan, alamat lengkap dari Sisi Casio Komputer, ada Mbak Pinta di sana. Silakan dilengkapi. Yang minta link evaluasi dan link absen silakan ada di kolom chat kita. Wah, senang saya nih ada sekitar 35 attendee. Tadi naik turun. Oh. Ada lagi? Nggak ada ya Bu Vera? Nggak, cuma aja. Giveaway-nya dua aja. Beruntung banget sih yang dapat malam ini 2. Saya kemarin waktu di pemateri nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menjawab. Yang jawab malah dari komputer. Oh, ada Pak Ahmad Asari. Kita dengar apa yang mau disampaikan. Halo Pak Ahmad Asari. Selamat malam. Bapak dari mana Pak? Solo, Bu. Di mana tuh Pak? Halo Bapak. Di apa juga? Masih Sumatera Barat Ibu. Itu Bapak Ahmad Asari. Iya. Teman-temannya Bu Vera semua ini wah. Jangan sampai salah bocor loh. Oh, soal bocor soalnya udah habis. Iya, lanjutlah dulu. Enggak Pak, silakan Pak Ahmad. Bagus. Silakan Pak. Iya Pak, suaranya putus-putus. Iya, saya terlambat tadi. Oke, boleh Pak, silakan. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja lah, udah bagus lah. Apanya bagus Pak? SMK bisa. Oh iya, SMK bisa, SMK hebat. Oh, sama guru SMK ya Pak? Semuanya mantap lah, salam lah supaya lebih hebat lagi ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Moshi. Oke. Apa sih? Moshi halo ya. Sotoy banget. Ya Pak, thank you Pak Sarif. Ya, salam sama Bu Vera ya. Iya, Bu Vera, salam tuh, salam 5 jari. Sama-sama S2. Sama kuliah S2 waktu. Wah, teman. Ini semua udah pada S2. Ini atendi semuanya S2. Allah, saya baru S1 yo. Saya anak SD ini. Saya anak SD di antara anak SMA. Analoginya gitu. Ya. Ini kami angkatan tua. Kalau Ibu Delvira masih panjang, masih lama. Oh my God. Ini udah angkatan tua ini. Oh tidak. Aduh, kecicilan banget. Ada lagi apa yang mau disampaikan selain ucapan keren tadi? Ada ya? Cukup aja, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, temannya Bu Vera Nasum kita. Keren ya? Keren ya kita ada Bu Sri juga itu Bu Sri. Iya. Minta diingatkan Ibu Dewi sama Pak Safrizal mengisi data. Iya. Pengiriman giveaway-nya ini belum terkirim, ini kita tunggu. Iya. Sambil menunggu Pak Safrizal dan Bu Dewi, mungkin ini sudah sedikit lagi ya, sudah pukul sekitar 11 di timur. Mungkin ada yang mau review kembali Bu untuk statement closing gitu. Oh ya, saya ingatkan buat yang penerima giveaway Pak Safrizal dan juga Bu siapa tadi Bu?
Bu Dewi ya? Bu Dewi Sefrianti sama Bapak. Iya. Iya, Bu Dewi segera lengkapi keterangan yang dimaksud biar untuk alamat alamat pengirimannya. Oke, Bu Vera ada poin statement yang mau disampaikan? Cie, sok Inggris banget saya. Mungkin ya untuk persamaan untuk persamaan dan perbedaan pada kalau kita mengeksplorasi dengan menggunakan kelas Swiss itu memang lebih cocok dengan menggunakan menu 9. Nah, juga ada juga kita bisa menggunakan konfirmasinya dengan menggunakan menu 1. Oh, calculate Ya, menu 1. Boleh. Nah, juga misalnya seperti persamaan linier atau apa, yang penting kalau untuk konfirmasi biasanya kita menggunakan menu 1. Untuk eksplorasi biasanya menggunakan menu 9. Kalau misalnya fungsinya lebih dari bisa kita menggunakan menu tabel. Menu spreadsheet ya, secara manual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin demikian saja Bapak dan Ibu guru hebat Senusantara. Terima kasih sudah berpartisipasi pada acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia LPSD atau tim Casio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk share pengalaman tentang pemanfaatan kalkulator saintifik Casio FX ya 991X kelas Swiss. Dan juga terima kasih kepada Ibu moderator kita yang ceria sekali, Ibu Delfira Sahbandar yang telah membantu dari awal sampai akhir.